isoteri dari pusaka Kala Misani. Kala Misani, keberadaan permulaan diadakan sehingga ada. Maka Anda jangan mengada-ada, karena sesuatu yang ada memang berawal dari yang ada. Karena adanya ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua bersama kami di Aras 9 Sidi Wesi Aji benar. Aji and Aji. Baik saudara-saudaraku sekalian, kembali kami menyapa Anda dalam frekuensi yang sama dan gelombang yang sedikit berbeda. Artinya hari yang berbeda. Masih dalam dunia Tosan Aji. Dan untuk edisi kali ini kami akan membabar satu pusaka yang tiada tanding dan banding. Apakah itu? Tiada tanding dan banding. Iya, karena nggak boleh dipertandingkan. Wow, ini apa namanya? Madura bukan sih ini? Kayak ginian, kayak perahu gitu. Iya, masuknya sih Jawa Timuran ya? Jawa Timuran. Kalau Solo nih kurang melincing. Iya. Kalau Jogja agak di sininya agak tirus. Betul. Ini perkiraan saya aja. Kalau pemirsa punya tahu ya, punya tahu lebih banget dari kami monggo, karena ya bilah-bilah ladrang ini macam-macam ya bentuknya dan ada artinya tersendiri-sendiri sebetulnya. Nah, kami belum ke sana, hanya memperlihatkan contoh yang berbeda-beda. Kami masih lebih kepada eksoteri pada bilah pusakanya. Monggo Ki Cakra. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus. Kemudian di sini ada yang namanya kembang kacang, ya. Kembang kacang bungkem. Bungkem ya? Bungkem itu artinya nyambung kepada gandik-gandik ini ya, bagian depan. Jadi ini kembang kacang nyambung ke menempa gitu, bukan nyambung, artinya mengenai pada ujung gandik ya. Betul. Di bawahnya ada jalen satu. Jalan ini ya. Iya. Kemudian ada lampi gajah satu juga. Betul. Terus di sini ada yang namanya sogokan, rangkap ya. Sogokannya rangkap. Di belakang ada yang namanya greneng. Terus serawian. Aku agak lengkap nih. Serawian. Kayaknya aku kesurupan nih, padahal lama enggak boleh. Serawian ini sedikit gitu kan. Terus ada tikel alis. Ya kan? Ya, tikel alis. Di sini ada lumbangan. Kok kayaknya saya kesurupan dengan itu ini apa namanya Ki Cakra? Ini masuknya Kala Misani. Kala Misani apa artinya? Kala itu artinya waktu. Misani itu awalan. Misani Gitu loh. Oh, pisan itu ya kan itu. Jadi waktu pertama. Misani, Kala Misani. Awal mula, waktu awal. Jadi bingung saya karena Kala Misani atau waktu awal secara filosofi itu memiliki pengertian yang sangat luas. Untuk Kala Misani, ingatlah dengan masa awalan. Masa awalan engkau diciptakan. Awal penciptaan atau masa awal ini? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Awalan engkau diciptakan. Ada kesamaan dengan sangkan Paranim Dumati? Lah, arahnya ke sana. Bahwasanya tak ada gunanya kita menyombongkan diri, petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno. Sedangkan kalau kita ingat awalan Tuhan menciptakan kita, itu hanya dari setetes air mani. Jangan mentang-mentang punya. Itu kesombongan. Itu kan. Jadi di pusaka ini terbersit nada-nada Roma. Artinya menyadari kalau tidak oleh kemurahan Tuhan, engkau tak akan jadi siapa. Ya. Jadi intinya Kala Misani
secara rancang bangun tadi sudah dibahas ya, ada yang namanya kembang kacang, jalen, kemudian labi gajah, kemudian gerenang, kemudian serawean, kemudian sogokan rangkap, ada belumbangan, ada tikal alis, odo-odo juga ya. Secara rancang bangun seperti itu. Secara filosofi sesuai dengan namanya tadi, memiliki pengertian. Ingatlah kepada awal kita diciptakan. Betul. Karena kalamisani memiliki arti atau dan pengertian tujuan untuk diciptakan. Awal keadaan atau permulaan ada. Ini dalam banget ini. Awal diadakan atau permulaan ada. Pada intinya pusaka ini mengajarkan kita untuk merenungi diri, mengetahui kita, siapa sebenarnya kita, dari mana awal mula kita diadakan, untuk apa kita diadakan. Kalau kita melihat dari sisi keberadaan permulaan diadakan. Betul. Mahal kalimat tadi itu. Keberadaan permulaan diadakan sehingga ada. Maka Anda jangan mengada-ada. Karena sesuatu yang ada memang berawal dari yang ada. Karena adanya ada itu bulet. Intinya ke sana ya, bahwa pusaka ini mengajarkan kita ketauhidan sufistik ya. Kemudian juga betapa kita itu tidak akan ada apabila tidak diciptakan oleh yang ada. Maka kita jangan mengada-ada. Nah, itu maksudnya. Wow, luar biasa. Yang selama ini pusaka sebagian orang menganggapnya sebagai benda klinik, ternyata menyimpan pesan spiritual. Betul. Menyimpan butiran-butiran mana tentang tauhid yang dalam peristilah Jawa adalah sangkan paraning dumadi, mengenal awal mula keberadaan atau diadakan. Karena manusia itu diadakan, tidak ada dengan sendirinya kan. Ya, hanya Allah yang wujud, kita mbokok dan seterusnya. Baik, itu dari satu sisi. Mungkin para pemirsa memiliki pengertian tersendiri dengan kalamisani dari sisi yang berbeda. Kita melihat dari satu sisi, yang kebetulan kita sebagai muslim juga dalam konsep tauhid kurang lebih ya seperti itu. Sekali lagi, pusaka ini mengajarkan kita tasawuf dan tauhid. Baik, kita lanjut kepada berikutnya adalah pamor. Pamornya masuknya sih agak-agak tipis ya, karena memang sudah lama ya. Dan sepertinya perlu pewarangan. Tapi kalau kita jeli masih masuk seperti guratan air. Apa itu? Banyumili. Banyumili, air mengalir. Ya. Air mengalir juga memiliki banyak pengertian, termasuk Kanjeng Sunan Kalijaga identik dengan istilah topongili. Apakah topongili itu kata orang menghanyutkan di sungai? Apakah sama juga pengertian dengan banyumili? Artinya kita bersikap dan seperti air mengalir, menelusup kepada relung-relung yang perlu diselusupi agar adem dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kemudian berbuah, buahnya dipakai untuk membeli pusaka. Mohon maaf sambil bercanda biar tidak terlalu tegang. Tetapi bahwa memang saudara-saudaraku sekalian ya, luar biasa leluhur kita mengajarkan anak cucunya tidak hanya sekedar mengatakan Qul huwallahu ahad tercantum dalam Al-Quran, mengatakan hal-hal lain yang berkenaan dengan keagamaan, tapi dalam satu simbol saja telah meneguhkan atau mengajarkan keteguhan kita di dalam bertuhan. Wah, keren. Kayak beneran aku apa jangan-jangan terbawa isoteri dari pusaka kalamisani. Sekarang kita lihat dari sisi tangguh. Mataram di Mataram awal-awal ya. Tapi monggo kepada para pemirsa, sahabat-sahabat semua, para kurator pusaka ya, kasih tahu kami di kolom komentar, karena ini saling sama lain, saling mengisi dalam hal apapun berkenaan dengan pusaka yang kami ulas. Kalamisani luar biasa. Tetapi saya belum memiliki. Kenapa kok Safian memilih pusaka ini? Kan pusaka-pusaka orang-orang tua lah gitu ya, yang harus manduk mandito itu.
kok gak gaul banget. Biasanya kan kerejekian, kepangkatan, simu barong, kesatria gitu. Ini yang benar-benar madep mantep gitu. Ya, karena tadi saya suka dengan sepertinya ini tidak sekedar seni tetapi pangeling-eling. Jadi ada peringatan ya, Iya. peringatan. Jadi peringatan itu biar kita ingat, pengiling-giling kan. Ada zikir, ada waktu-waktu yang kita diingatkan oleh pusaka. Tentu ingat kamu itu siapa, dari mana awal mulanya. Kan keren di situ menurut saya. Tetapi sebagian orang masih memfitnah pusaka sebagai benda klinik. Klinik. Klinik ya. Ya, klinik hurufat. Gua maaf sekali. Padahal ternyata ya itu tadi. Baik, Aki Cokro dan para pemirsa sekalian, sekali lagi silakan bagi Anda yang memiliki pengertian lebih, mohon diberikan komentarnya. Dan barangkali ada pesan-pesan sesuai dengan kalamisani ini buat para pemirsa kita. Ya, intinya kalamisani. Ayo kita ingat bagaimana awal mula kita diciptakan dan tujuan kita diadakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya diciptakan untuk menjadi insan yang bertakwa dan berbudi luhur. Karena jelaslah tidak ada diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi hamba atau beribadah. Baik, terima kasih Ki Cokro, terima kasih pemirsa, Anda telah membersamai kami dan kami juga telah membersamai Anda. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar dan mari kita sama-sama menjaga kemuliaan sejarah, juga merawat budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.